strategi ibu di dalam kelas untuk meningkatkan social skill itu dengan apa? Dengan kalau saya lebih ke ini ya, contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana istilahnya melihat, kalau di awal mungkin untuk pemantiknya adalah mereka bagaimana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Rizka? Baik. Oke Bu Rizka, ini berkaitan dengan percakapan kita sebelumnya ya tentang apa namanya observasi supervisi akademik. Ya seperti yang Bu Rizka sudah tahu ya, saya menyampaikan kemarin bahwa supervisi itu bukannya saya menilai, menghakimi atau gimana, maksudnya membantu ya kan, membantu ibaratnya. Ya sih, kadang-kadang kita merefleksi diri itu kan butuh pendapat dari orang lain. Ya mungkin dengan ini, mungkin saya bisa sedikit membantu permasalahan yang Bu Rizka hadapi. Jadi kita ulang lagi aja kali ya permasalahan yang Bu Rizka sampaikan kemarin. Iya. Jadi saya itu punya beberapa kendala ya, yang menurut saya adalah kendala di diri saya ketika dalam proses pembelajaran. Nah itu terutama di awal pembelajaran, ketika mau memulai pembelajaran, saya itu seringkali tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, kurang menyampaikan gitu, dalam artian tidak memberikan gambaran secara utuh ke siswa bahwa materi ini mau mengarah kemana gitu. Jadi cenderung guru-guru kalau sudah masuk kelas setelah mengabsen siswa itu udah ya kita habis refleksi itu cenderung langsung memulai materi baru tanpa menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan alur pembelajaran bagaimana, sehingga akhirnya ujungnya anak-anak itu jadi kurang siap ketika pembelajaran. Kurang siapnya adalah mereka nggak tahu nih, tidak ada gambaran harus ngapain gitu. Padahal kan kalau ada tujuan pembelajaran, maksudnya kalau di awal saya sampaikan tujuan pembelajaran dan alurnya, mungkin mereka akan lebih siap kali ya. Gitu. Karena ibaratnya sudah dapat gambaran, kita targetnya. Gitu ya betul ya itu. Saya sering sekali tidak memberikan itu gitu. Jadi target apa yang seharusnya mereka capai gitu. Nah, mungkin nanti Bu Nala bisa kasih masukan gitu ya gitu. Tapi kalau dari pemaparan Bu Rizka tadi ini sebenarnya Bu Rizka udah tahu kelemahannya apa gitu kan ya. Jadi ayo apa namanya, maksudnya nanti ibaratnya berarti kan Bu Rizka sudah tahu strategi apa yang harus dipersiapkan untuk kendala yang tadi Bu Rizka sebutkan ya kan. Ya sementara sih ada ya, tapi ya semoga nggak lupa gitu. Kadang-kadang ya pas mau mulai pembelajaran itu sudah keasikan gitu ya. Ya buru-buru mungkin juga itu. Jadi ya semoga aja nanti setelah sharing session kita ada ini ya. Betul. Oke. Ada perbaikan di diri saya gitu. Pasti ada sih Bu, karena memang namanya kita guru itu kan kondisi menurutnya memang beda-beda kan ya setiap kelas. Jadi memang kadang-kadang sikap atau situasi itu mendorong kita bersikap berbeda juga, nggak mesti yang pakem banget gitu kan ya. Kalau gitu berarti nanti ini kita masuk tujuan pembelajarannya apa ini? Kita kan saya mau membahas bab 3 di kelas 9 itu materinya tentang akhlak, itu tentang etika pergaulan secara Islami. Tujuan pembelajaran saya di pertemuan pertama ini sebenarnya hanya di anak-anak itu supaya mengerti dan paham bagaimana seharusnya mereka berkomunikasi di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Sekarang ini kan sudah zamannya seperti itu, tapi secara Islami gitu. Jadi beretika yang baik gitu intinya. Nah, untuk tujuan akhirnya itu harapannya ya supaya anak-anak kita itu punya apa ya, social skillnya itu baik lah ya, bukan hanya gaul tapi juga berakhlak gitu, tidak kebablasan gitu ya. Sama ini sih nanti mungkin saya akan memberikan tugas untuk membuat video pendek gitu ya, tentang bagaimana pemahaman mereka tentang materi ini gitu, tentang etika yang baik
dalam Islam, gitu. Etika berkomunikasi yang baik dalam Islam. Itu sih. Berarti indikatornya di video tadi ya? Iya, di akhirnya tuh ya. Sesuai target, sesuai dengan tujuan tadi tercapai atau tidak, ini lihatnya dari video tadi. Iya, betul. Kemudian pengembangan yang dicapai sudah disampaikan tadi ya, social skill mereka ya. Iya. Terus cara strategi ibu di dalam kelas untuk meningkatkan social skill itu dengan apa? Dengan kalau saya lebih ke ini ya, contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bagaimana istilahnya melihat, kalau di awal mungkin untuk pemantiknya adalah mereka bagaimana sih sosial skill mereka di kehidupan sehari-hari yang saat ini mereka sering lakukan. Pasti ya di usia-usia SMP ini kan pasti mereka udah tahu lah ya mana yang baik dan buruk gitu kan. Hanya saja mereka tidak terkontrol, mungkin ya mengontrol dirinya masih susah. Nah, mungkin strategi saya adalah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka supaya mereka tuh lebih paham, oh ini loh yang ternyata tidak baik dan ini yang baik. Hanya mempertegas itu. Ya Ibu, saya setuju sih soal itu, karena bukan hanya mereka, sebenarnya sih mereka kan kalau fasenya SMP itu kan mencari jati diri ya ibaratnya. Oh, iya. Jadi kadang-kadang mereka tuh juga belum tahu pasti, butuh penguatan mana sih yang baik, mana yang buruk. Karena kadang-kadang meragukan, saya bilang tadi itu dalam pergaulan kan sangat deras ya arus informasi yang mereka dapatkan. Mungkin benar, ini kita butuh ngasih penguatan ke mereka gitu ya. Iya, penguatan ya. Dengan studi kasus tadi Bu ya. Iya. Ini secara per kelompok individu tuh bagaimana ini? Individu sih, Individu. ya. Jadi kayak model tanya jawab gitu atau gimana? Tanya jawab di depan kelas aja, dalam artian secara keseluruhan aja, kayak sharing session gitu aja sih mungkin ya. Kayaknya sih lebih atau mungkin ada saran mungkin. Kita coba dulu aja Bu, soalnya kalau saya sih memang lebih kena ya, karena kan tadi Bu bilang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, berarti kan secara kontekstual mereka pasti terlibat di dalamnya, pasti ini diskusinya akan seru sih kalau menurut saya. Iya, semoga ya. Karena itu tadi juga masalah saya kan seperti kembali ke awal tadi ya, masalah saya adalah kurang bisa mempersiapkan kondisi kelas itu loh, maksudnya mengarahkan anak-anak supaya mereka pun mampu siap untuk belajar dan punya gambaran harus kemana gitu loh di pelajaran ini. Kadang-kadang tuh ya itu, apalagi diskusi ya, saya tuh kurang bisa menghidupkan suasana diskusi. Kadang-kadang anak-anak karena mungkin di awal juga tidak ada gambaran yang jelas tentang materi ini, akhirnya mereka juga mungkin ngawang gitu ya. Atau gimana ini? Bener-bener Ibu, kalau menurut saya sih mungkin itu, karena tadi mereka nggak tahu arah diskusi ini kemana. Sedangkan nanti yang akan Ibu lakukan adalah memberikan dulu gambaran utuhnya, kemudian menyampaikan kalau tercapai berarti indikatornya ini. Mungkin itu akan membantu mereka untuk pas berdiskusi nanti apa sih yang mau diharapkan dari isi diskusi mereka nanti. Oke, siap. Ya, mungkin itu yang menjadi catatan saya juga ya. Ya, baik. Oke. Kalau gitu kita close aja kan? Boleh, siap. Ayo semuanya duduknya yang bagus, pulpennya taruh dulu, waktunya simpan. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibuka bab 3. Sebelumnya siapa tadi yang nggak masuk hari ini? Kelas 9D. Siapa yang nggak masuk? Cinta. Sakit. Cinta aja ya. Terus yang belum masuk
Oke, kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari bab 2 tentang apa? Oke, hari ini kita belajar bab 3. Sebelumnya kita sudah mempelajari bab 2 tentang bagaimana kejadian-kejadian setelah hari kiamat, kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, kemarin pelajarannya adalah diharapkan kita mawas diri, ya kan, menjadi pribadi yang mawas diri dengan mempelajari kiamat sughra dan kiamat kubra, mempelajari tentang bagaimana kejadian-kejadian setelah manusia itu meninggal dunia, ya. Jadi, dan pelajarannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan setelah mempelajari tentang hal itu, kalian dianjurkan untuk mawas diri. Mawas diri kan berarti kemarin dalam kehidupan sehari-hari kita berperilaku, bertingkah laku yang baik, ya kan? Ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu akan mendapatkan balasan. Nah, di bab ketiga ini kalian buka buku di halaman 59, dilihat. Oke ya. Di bab 3 ini kita mempelajari indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Berarti komunikasi yang baik secara Islam. Ya. Di bab 3 ini, halo. Hai. Di bab 3 ini diharapkan kalian semua, kita semua itu bisa setelah mempelajari bab 3 ini bisa menjadi lebih baik lagi dalam berkomunikasi, baik antara sesama teman, ke yang lebih tua atau ke yang lebih muda atau teman sejawat. Itu diharapkan kalian bisa memahami dan ujungnya nanti adalah kalian bisa mempraktekkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan minimal teman sejawat, ya, teman sejawat, berarti kan maksudnya teman sejawat, bukan sejawat sebelah, ya. Ya, diharapkan kita bisa bergaul dengan teman sesama kalian, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang muda. Kita tahu bagaimana cara bersikap secara Islami yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya. Di bab 3 ini nanti setelah kita mempelajari bagaimana tata caranya berperilaku yang baik secara Islami, kemudian nanti Ibu harapkan kalian bisa membuat video pembelajaran. Video tentang bagaimana caranya kalian bersikap yang baik secara Islami. Jadi nanti ya, maksudnya kita sekarang belajar dulu teorinya. Bagaimana sih bersikap atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, caranya berkomunikasi baik secara lisan maupun secara non lisan. Itu berarti kalian di WhatsApp sikapnya gimana, di media sosial bagaimana, kehidupan sehari-hari bagaimana. Itu semua diatur oleh Islam, tata caranya itu ada. Nanti setelah mempelajari teorinya, kemudian kalian praktek membuat video. Nanti videonya berkelompok. Ya, video ada video tentang bagaimana kalian itu caranya bersikap. Jadi nanti ada sisi buruknya, sisi tidak baiknya, dan sisi baiknya yang seharusnya bagaimana. Paham ya? Ya, oke. Sekarang buka dulu halaman 50. Enak loh. Di halaman 60 kalian bisa lihat di situ ada bagat ya.
Tata caranya bergaul dengan teman sebaya, bergaul dengan yang lebih tua, bergaul dengan yang lebih muda, dan juga bergaul dengan lawan jenis. Coba ya, menjawab itu kan berarti kan baik ya. Ya, oke. Sekarang ibu tanya dulu ya sebelumnya. Dari kehidupan kalian sehari-hari, kira-kira yang sudah kalian lakukan sendiri, tanya ke dirinya masing-masing ya. Nah, kata-kata yang tidak menunjukkan sikap yang islami, kira-kira yang apa? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa yang mau cerita pengalaman buruk tentang berbicara yang tidak baik? Ayo. Ya, siapa nih? Aku berbicara Hari ini terus setiap hari. Ada toksik tadi. Astagfirullahaladzim. bicara toksik yang gimana sih yang termasuk bicara toksik? Anjay. Gimana Ibu? Hari ini siapa yang sudah memanggil nama orang tua temannya? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata hari ini bicaranya baik-baik ya. Oke, fokus lagi, fokus ke pembelajaran kali ini. Halo, bicaranya satu-satu lah, jangan kayak tahun lepas. Oke, yang kedua Gizan. Bertegur sapa yang baik. Bertegur sama yang baik. Memanggil nama orang tua sama yang baik gak? Banyak. Memanggil nama orang tua bertegur sama yang baik gak? Berarti kalian tahu dong ya bahwa memanggil nama orang tua, memanggil teman dengan panggilan nama orang tua itu berarti tidak baik. Lalu kenapa masih kalian lakukan? Ya, Aku udah gak pernah. udah lagi Bu. Halo ini. Rasulullah ketika sholat terus dilemparin dengan apa? Ada toman. Dengan kotoran. Rasulullah pernah sholat kemudian dilemparin dengan kotoran. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Diam saja. Ya, apakah beliau terus melempari, gantian melempari dengan kotoran? Tidak. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ketika kita dijahatin orang, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau kamu dialogin pakai nama orang tua, doakan saja yang baik. Kamu bilang dulu, saya tidak suka. Aku nggak suka. Aku nggak suka kamu ngomong begitu. Kalau perlu diceramain sekalian, saya nggak suka kamu bicara seperti itu. Terangin Bu. Rasulullah itu Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memanggil dengan panggilan yang Baik. Siapa yang suka ini? Perang status. Biasanya ibu lihat di Instagram itu suka ini sindir-sindiran, balas-balasan. Dari video itu kalian simpulkan, boleh ditulis, boleh kalau mau sambil ditulis di kertas boleh. Kalian simpulkan bagaimana gaya komunikasi anak-anak yang ada di video ini. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat komen-komennya nanti. Setelah melihat videonya, kalian lihat komen-komennya. Apakah relate itu apakah sesuai? Apakah sama videonya itu sesuai? Komen-komennya. Apakah ada di situ mengandung julid? Ada. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Gaya komunikasinya, gaya komentar-komentarnya. Nanti ibu minta 2 orang untuk memberikan tanggapan ya. Ibu minta 1 dari laki-laki dan 1 dari perempuan. Perwakilan memberikan tanggapan.
tanggapan tentang video dan juga komen-komen yang ada di postingan ini. Baik. Bisa ya? Yang pertama ini kira-kira bagus nggak? Tidak, nyinggung. Kenapa nggak bagus? Menyinggung di bagian mana? Jangan. Itu. Di balik papan saya pertalit. Kalau Kalau di BP kan pertalit. Ada. Oh, di sini gitu, Bu. Mas Sirik, yang pertama Sirik. Yang kedua sini. Yang kedua Sini. keren. Kenapa sih untuk kemarin banget orang Kalimantan kaya padahal mah masih banyak yang hidupnya B aja. Biasa aja. Minggu itu. Yang kedua Minggu. Ada saya bentar. Pembuangan, pembuangan. Pembualan. Bukan malah satu. Pembualan ini malah satu. Yang mana? Tadi. Kembali saya dulu. Nih. Tuh, bahasa apa nih? Mati air. Mati pakai galon. Paling galon tuh. Apa, Bu? Nih. Habis gas buat masak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Orang mencintai tarik-tarik. Amin. Apa, Bu? Amin ya Momen Bu, dia Pak refresh apa? Ibu refresh Bu. Refresh. Ya. Ada yang namanya komentar itu. Nah, ayo bisa yuk. Siapa? Yang lagi soalnya Adrian, so iya apa yuk? So iya. Adrian. Dari komen-komenan ini, apakah mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan apa kebetulan Islami? Ya. Yang mana yang tidak sesuai? Coba lihat ini ya. Ya. Yang menurut kalian tadi pembualan betul. Baik, paling harus bisa dianggap. Astagfirullahaladzim. Malas dua. Malas. Apa? Aduh, Saya. Coba ya Bu, coba lihat komennya Bu. Aduh Bu. Orang balatan mau penyakit apa itu? Ada Rehan. Tredi. Coba lihat Bu, itu balatan Bu. Apa balatan? Sabar, dia masih Berarti prodi. memang ada. Oh, ini like. Jadi ya, dalam Adrian, simpan HP-nya. Taruh laci. Bolong bulatnya. Ya, udah ya. Jadi dalam apa namanya? Dalam kehidupan sehari-hari, Giza. Dapat kata mengurangi ada hati. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh perlu mengatur apa namanya gaya komunikasi kita itu enggak yang sembarangan asal ngomong. Sebelum bicara itu dipikirkan dulu. Jadi sebaiknya pikirannya atau otaknya itu lebih laju daripada lidahnya. Ya kita tahu ya, lidah pepatah mengatakan lidah itu apa? Lebih laju daripada ya kan? Jadi ketika apa yang kita utarakan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita itu apa namanya? harus kita bertanggung jawabkan.
Iya nih. Apa yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kamu berbicara, memanggil temanmu dengan panggilan orang tua, sudah lanjut keluar kata-kata itu, kan kita tidak bisa menariknya lagi kan? Sudah terlanjur sakit hati temanmu, yang bisa kita lakukan apa? Minta maaf. Ketika kita minta maaf, ya kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus memaafkan. Ketika teman kita berbuat salah, kemudian meminta maaf, sebagai umat muslim yang baik, kita sebaiknya memaafkan. Akan tetapi, ketika kita memaafkan, apakah hati temanmu itu benar-benar legowo, benar-benar memaafkan? Enggak. Tetap ada sedikit luka yang menyisa di hatinya. Makanya dalam bergaul dengan teman sebaya, dengan sesama manusia, itu sebaiknya ketika berbicara, sebelum berbicara itu dipikirkan dulu akibatnya itu apa. Sekarang boleh dibuka HP-nya. Ibu share contoh video yang nantinya harus kalian buat. Iya, bagi kelompok dulu ya. Ini berapa orang? 20? 9. Berarti 55 kali ya. Ada aja 4. Oke, nanti aja. Ibu share dulu videonya. Nanti kelompoknya ibu yang pilihkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah. Bahagia? Ya, saya juga. menyenangkan. Oke Bu, jadi hari ini kita melanjutkan obrolan kita setelah kita masuk ke dalam kelas kemarin. Jadi kita pasca observasinya ini. Yang pertama saya tanyakan. Jadi gini Bu, kalau menurut Ibu sendiri sebelum yang saya sampaikan ya, menurut Ibu sendiri gimana sih kemarin pas pelaksanaan kita observasi di kelas itu, pas yang Ibu ngajar itu gimana dengan berhubungan dengan yang target Ibu kayak tadi nyampaikan tujuan pembelajaran itu kan ya, terus mengkondisikan kelas itu gimana menurut Ibu, gimana hasilnya? Kalau saya pribadi masih belum puas sebenarnya ya, karena kalau dibilang mencapai target itu belum gitu. Jadi kemarin kan Bu, jadi saya itu bermasalah, ininya saya itu merasa kurang di pembukaan, di bagian pembukaan pembelajaran gitu. Jadi seringkali ketika memulai pelajaran itu saya langsung setelah kehadiran siswa itu langsung jujuk aja langsung ke materi gitu, tanpa menjelaskan bagaimana seharusnya proses berjalannya pelajaran ini bagaimana dan target yang harus didapat anak-anak itu bagaimana, tujuannya itu apa, itu seringkali saya melewatkan itu. Nah kemarin sudah saya coba untuk mengingat-ingat ya, maksudnya supaya nggak lagi lupa gitu untuk menyampaikan tujuan dan alur pelajaran. Akan tetapi pada kenyataannya kurang fokus gitu ya. Saya merasa setelah saya menyampaikan itu anak-anak pun masih tetap kurang fokus gitu di pelajaran saya, terutama di target akhir dari pembelajaran hari itu. Jadi masih kurang kondusif ya, bisa dibilang kurang kondusif ya kan, mungkin Bunda Nala juga tahu ya. Jadi anak-anak sudah mulai ikut sudah interaktif, hanya saja kurang dapat gitu loh, kurang ke pelajarannya gitu. Mereka cenderung masih kemana-mana gitu pembicaraannya. Itu sih dari saya kemarin. Jadi masih belum mencapai target. Puas gitu. Iya belum puas, iya betul. Terus berkaitan dengan ketidakpuasan ini, untuk pertemuan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya itu, adakah Ibu sudah menyiapkan strategi khusus atau solusi untuk yang Ibu hadapi barusan ini? Mungkin kemarin saya pakai PowerPoint ya, pakai slide, mungkin bisa saya tuliskan di slide itu ya.
tahap-tahap pembelajaran gitu, tujuannya pembelajaran hari ini dan tahap-tahapnya mungkin itu ya kalau dari saya. Jadi supaya anak-anak lebih, kalau kita bicara kan kadang anak-anak ada yang dengerin ada yang enggak gitu, ada yang sibuk sendiri gitu ya. Mungkin kalau dituliskan terus tetap muncul di layar itu mungkin mereka akan lebih paham mungkin ya. Iya. Mungkin ada saran dari Bunda Ala? Enggak sih Bu, kalau yang Ibu tadi ucapkan tuh memang menurut saya ya sama, hasil pengamatan saya pun seperti itu. Tapi menurut saya nggak semuanya, karena tetap ada kok. Kan Ibu tadi bilang ya bahwa Ibu di awal pembelajaran itu kadang-kadang tidak menyampaikan pembelajaran, ternyata kemarin itu malah Ibu mengulang-ulang. Dan menurut saya itu nggak apa-apa, karena jadi anak tuh bakal tetap fokus. Misalnya memang sih karena diskusi kemarin itu sifatnya tidak berkelompok dan Ibu langsung ini ya klasikal secara satu kelas tuh, maka akhirnya mereka ada yang namanya diceletukin ya anak-anak kita itu kan sering untuk memang akhirnya ada pembelajaran kemana-mana. Tapi Ibu ini kok bisa mengembalikan fokus mereka lagi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran itu tadi. Kalau menurut saya sih itu udah tepat ya gitu. Terus memang sih karena tidak tampil di slide, jadi mungkin Ibu akhirnya berulang kali menyampaikan tujuan pembelajaran itu gitu kan ya. Ya agak kewalahan juga sih ya kemarin tuh jadinya gitu. Iya, tapi kalau menurut Ibu kemarin kira-kira berapa persen sih dari seluruh siswa itu yang Ibu rasa tercapai nih target Ibu? Karena Ibu tadi bilang kan ada nggak semua siswa kan seperti itu yang asalnya letup segala macam itu. Kira-kira berapa persen? Sebenarnya celetukannya itu mengarah ke pelajaran sih ya. Hanya saja hasil akhir yang saya inginkan itu yang kurang dapat gitu. Kalau untuk ketercapaian di hasil akhir saya kira 70% mungkin ya. Berarti saya sudah lumayan ya Bu ya. Tinggal ibarat tadi seperti yang dibilang mengkondisikan kelasnya lagi ya. Belum puas ibaratnya ya. Maunya kan semua hasil akhir dari kerjaannya itu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tapi ya itu tadi ya. Jadi karena keasikan diskusi sepertinya sisanya kadang lupa. Tadi kan mau ngapain gitu ya, betul. Jadi kalau misalnya Ibu tuliskan tujuan pembelajaran itu di slide saja, mungkin pas slide berubah pun anak-anak lupa lagi nih ya. Jadi kira-kira gimana Bu ya supaya anak-anak itu bisa tahu nih tanpa Ibu mengulang-ulang, oh tadi tujuan pembelajaran ini loh, kita mau ngerjain ini loh. Mungkin ada ide dari Bu Nala? Kalau misalnya dibuat seperti apa ya Bu ya? Kayak LKPD gitu gimana menurut Ibu? Oh jadi kalau setelah pemaparan singkat kemudian kita beri LKPD gitu ya. Terus anak-anak kan kemarin saya ada mengamati video ya, mengamati tampilan di Instagram itu. Nah kemudian kita beri LKPD sebelum itu gitu ya, maksud Bu Nala ya. Enggak sih, saya tanya gimana LKPD, apakah nanti teknisnya nyambung nggak ya sama model pembelajaran yang Ibu lakukan atau dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan gitu, kira-kira apakah bisa? Iya sih, sepertinya sih ide bagus itu ya, karena kan ya itu tadi ya, kalau kita setelah kita pemaparan materi singkat kemudian kita beri LKPD terus mereka observasi mengamati itu slideshow itu, ini sepertinya lebih dapat gitu ya. Karena kemarin saya kurang puas memang di situ karena anak-anak itu ketika mengamati itu hasil akhirnya kan komentar-komentar dari anak-anak tentang video itu kurang dapat gitu loh dengan yang kita inginkan gitu. Iya, kayaknya kemarin tuh kan ada ya Ibu menyampaikan di kelas bahwa coba perhatikan video ini, tolong komentarin faktor ini faktor ini gitu ya. Itu kayaknya anak-anak pas mendengarkan Ibu ngomong itu, iya dengar, tapi pas mereka udah menyimak video, oh tadi apa ya? Iya betul. Tadi kemarin itu. Oh iya betul. Mungkin kalau ada LKPD. Iya, jadi kan bisa Ibu cantumkan tuh tadi apa aja target yang Ibu mau tadi itu. Iya. Terus kalau yang tugas itu gimana? Yang tugas kemarin itu kan Ibu bilang kan indikatornya itu dari video yang mereka kerjakan. Ya itu apakah tadi ya. berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan juga? Kurang itu. Kemarin kan saya minta untuk mengomentari positif dan negatifnya ya. Mereka kayaknya lebih cenderung
ke negatifnya gitu Oh, ya. Jadi gitu. ketika diminta untuk membuat contoh positifnya, mereka kayak malah cenderung bingung gitu. Tapi ya memang ini sih kemarin mungkin kekurangan dari saya juga ya. Kemarin saya menampilkan memang di sisi negatifnya yang video itu. kayaknya menyorotnya Iya, gitu ya. menyorotnya di sisi negatifnya. Jadi mereka ketika saya minta untuk membuat contoh positifnya masih mikir-mikir ngawang-ngawang gitu. Dan mungkin juga karena mungkin gak ada KPD juga kali ya. Jadi mereka kan ada kadang-kadang tuh anak-anak itu kan ya kita pun bisa menuangkan di tulisan coretan gitu ya. Nanti ketika gurunya nanya, Iya. nanti menyampaikan gitu ya. Iya, Oh bisa, iya, bisa, oke. bisa. Terima kasih nih untuk idenya loh. Oke, jadi rencana tindak lanjutnya itu Bu ya. Iya. Kemudian target ibu kan tadi di kelas tadi kan untuk tujuan pembelajaran ini menurut ibu sudah tercapai 70%. Iya. Itu ibu lihatnya dari mana Bu? Dari ini tadi bagaimana mereka menyampaikan kembali dari video yang diamati satu. Kemudian di penutup kemarin saya juga meminta mereka untuk flashback gitu ya, mereview apa sih yang hari ini kita maksud gitu kan, apa yang hari ini kita pelajari, apa yang hari ini mereka tangkap gitu. Ya saya rasa sih sudah dapat gitu. Ya, jadi indikatornya sudah jelas ya Bu ya. Terus nanti kalau sudah ada ini solusi tadi kan LKPD ya Bu ya lanjutannya. Kira-kira targetnya berapa lagi nih? Mungkin 80% enggak ya? Ya. Oke, dan kapan mau dilaksanakan rencananya? Ini kan kemarin setelah itu saya membuat tugas untuk membuat video. Mungkin setelah itu bisa nanti, jadi ketika anak-anak nonton video hasil dari teman-temannya kan, berarti sambil teman yang lain supaya tidak ribut juga kan, jadi dia memberikan catatan ya, dan seberapa paham kan nanti bisa menjadi indikator yang lebih jelas gitu ya. Oke. Berarti kalau menurut Mbak nih dari apa yang sudah kita lakukan dari awal nih, dari pra supervisi, terus pas supervisinya sama pasca supervisi ini, apa yang sudah Mbak dapatkan dari proses ini? Sebelumnya terima kasih ya. Saya sih Sama-sama. merasa ada teman bicara gitu ya, maksudnya teman sharing gitu. Terus dan tadi juga ada ide baru ya untuk supaya anak-anak lebih fokus. Tadi kan ada ide dari Ibu Nala bahwa untuk memberi LKPD. Nah itu ya terus terang belum terpikirkan sih kemarin, dalam artian selama ini saya belum pernah melakukan gitu. Kalau ngasih video atau apa itu ya udah ayo tulis aja gitu, tapi tidak memberikan bahan yang nyata gitu kan. Kalau ada LKPD kan mungkin ya itu supaya lebih anak-anak lebih fokus, dan hasil untuk penilaiannya pun juga lebih rapi, lebih ini ya, lebih nyata gitu ya kayaknya. Itu sih yang saya dapat. Ya senang aja ada teman sharing gitu ya, maksudnya kalau kadang kan kalau kita ngajar itu kan apa ya kita tahu kekurangan kita gitu ya, cuma mau membicarakan sama siapa kan kadang bingung ya gitu. Kalau ada seperti ini mungkin bisa lebih sering gitu ya. Oke, siap Mas makan. Nanti juga mungkin gantian Bu, saya juga Oke. akan melakukan hal yang sama, minta saran bagaimana, minta saran kan bagaimana sih pembelajaran saya di kelas dari sudut pandang yang bukan orang matematika. Oh Kita iya. Oke iya, betul. Oke, Ya. terima kasih ya. Pertanyaan terakhir nih, apa sih yang Ibu rasakan kalau di coaching seperti ini? Ya itu senang ya, jadi ada teman berbagi gitu, sharing gitu. Oh, tidak tertekan, tidak terintimidasi Bu ya? Enggak sih, enggak ya, senang aja ada teman sharing gitu. Bisa ada masukan baru gitu kan ya bener ya katanya lintas mapel. Kalau selama ini kan kita kalau kayak supervisi kan sama-sama mapelnya gitu ya, jadi kurang ada wawasan gitu, nggak ada seninya kurang gitu ya. Kalau lintas mapel gini kan bagaimana mapel Mbak Nalai lakukan mungkin bisa diterapkan di pelajaran saya gitu. Terima kasih sekali lagi. Saya juga banyak belajar dari Mbak. Selesai.
terinspirasi dari melihat ibu mengajar di kelas, juga kalau ibu tuh memberikan tugas tuh kayaknya lebih variatif gitu. Nah, jadi mereka kayak lebih excited aja ngerjakan kayak ngumpul lewat medsos gitu kan. Iya. Ya kan? Oh, jujurnya kalau saya tuh masih jarang kali saya suruh buat video, terus mereka postingnya itu per kelompok gitu. Saya belum pernah yang individu. Kayaknya individu lebih gitu ya, lebih bebas mereka mengembangkan kreasinya gitu. Iya. Ini bisa saya jadikan bahan juga Iya. tuh untuk mereka membelajar dari saya. Oke, Oke, terima kasih ya Ibu atas Sama-sama. bantuannya juga, Iya. atas kesediaannya untuk di coaching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.